Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pakalen, yang saya hormati tamu undangan beserta teman-teman rekan guru dari SD Negeri 3 Pakalen yang saya cintai. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kesehatan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan acara seminar Diseminasi Budaya Positif SD Negeri 3 Pakalen. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini tamu undangan dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara pertama, pembukaan. Marilah acara seminar Diseminasi Budaya Positif SD Negeri 3 Pakalen kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara seminar pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala SD Negeri 3 Pakalen, Bapak Taufik Hidayat. Waktu sebelumnya dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih ada sesi berikutnya, nanti semoga kita selalu diberi semangat ya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan sebelumnya kepada Pak Taufik selaku kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman dari SD Negeri 1 Kalurim yang saya hormati pula,
serta teman-teman teman sejawat, rekan sejawat saya di SD Negeri Makelen yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkenan hadir di sini. Kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi di sini seluruh kegiatan saya lanjutkan. Coba biar semangat Bapak Ibu berdiri. Berdiri. Ngomong Pak, cuma Bapak biar tidak ngantuk. Kita ngajar ngomong. Nanti kita akan nanti kita sampai nanti kita akan bermain tembakan ya. Tembakan untuk Bu Ir. Tembakan Bapak. Ya. Nanti silakan tangan kanan. Ini terus sinar tangan. Kita buat yang tangan ini telunjuk ya. Tangan kanan nanti yang gunanya untuk menangkap. Tangan kiri yang gunanya Sebelahnya topan. ya tadi belikan dulu nggak usah nanti yang punya penyerang saja ya. Kalau ini berarti nanti tangannya ini buka, telunjuk, buka, telunjuk, buka, telunjuk, buka. Yang ini buka, telunjuk, buka, telunjuk, buka, telunjuk, buka, telunjuk, buka, telunjuk. Nah, permainan itu adalah tembakan ini. Jadi ketika bila ada mendengar kata angin, berarti langsung ditangkap ya. Kegiatannya namanya tangkap angin ya, jangan tembak angin, pasang angin. Ini berarti nggak masalah. Anaknya yang berapa? Nanti kan ada kata angin, simulasi dulu angin, tangkap saling ya. Sudah paham? Di sini Bu Boni punya 3 orang kembar namanya anak. Bu Boni punya 3 anak kembar namanya Ani. Nah, kita pertanyakan. Pada suatu hari, Bu Boni akan pergi ke pasar, kemudian menitipkan anak-anaknya di rumah itu untuk menjaga rumahnya. Ani. Berarti bukan bersih. Ani untuk membersihkan.
untuk menggugurkan kewajiban tugas saya sebagai guru penggerak itu untuk mendiseminasikan atau menyebarkan apa yang kami peroleh dari kegiatan guru penggerak. Jadi di sini mari kita belajar bersama. Seperti Bapak Taufik tadi, beliau bilang depan yang CGP ini berarti di atas hatiku faktor keberuntungan saja Pak. Mungkin pas itu asesor saya mungkin lagi ngantuk atau gimana. Pas saya jawab pertanyaan mungkin nggak jujur lagi ngomong apa, langsung centang terus keluar nama ada booking. Nah mungkin itu, dan alhamdulillah dengan kegiatan guru penggerak ini banyak sekali hal-hal positif yang saya pribadi itu dengan kegiatan ini banyak sekali pengalaman baru, dan juga tentunya di sini bertemu dengan orang hebat, orang-orang baru, dan di sini melatih saya pribadi yang biasanya kalau ngomong itu jadi isi-isi, apa isi-isi ya. Jadi di sini saya berlatih untuk mengembangkan apa yang ada pada diri saya dan teman-teman untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Di sini kami itu katanya nanti akan dijadikan agen perubahan. Nah, perubahan ini nanti diharapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Saya yang terbiasanya rebahan di guru penggerak ini saya diwajibkan untuk bergerak. Dan setelah saya bergerak itu diharapkan saya bisa menggerakkan teman-teman. Dan setidaknya selama kegiatan 2 bulan ini di hati saya sudah tergerak Bapak Ibu adalah oh ya ternyata yang selama ini saya lakukan mungkin belum sesuai dengan mungkin tujuan pendidikan yang sebenarnya atau pendidikan yang sesuai dengan kinerja Dewantara. Tapi di sini saya jadi tahu oh ternyata selama ini banyak sekali hal yang mungkin sudah terbiasa saya lakukan, tapi hal itu tidak sesuai dengan betul kayak pendidikan itu sebenarnya berpihak pada anak, kemudian ada budaya positif. Nanti di sini saya merasa tertampar ketika materi budaya positif di sini. Mari kita belajar bersama. Izin ya Bapak Ibu, berdiri di sini bukan berarti lebih dari saya, tapi sekedar menunjukkan atau menghubungkan kewajiban saya. Tadi dengan Busakti sudah Busakti sudah memaparkan tentang budaya, ada tadi hukuman dan konsekuensi gitu Bapak Ibu. Coba tadi jika sudah memaparkan Busakti, sekarang saya izinkan bertanya. Cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju dong. Tidak setuju. Setuju kok? Oke? Setuju? Pertama setuju. Setuju. Karena dari pemaparan dari Bu Septi, Iya. kenapa tidak setuju? Oh, berarti ada perubahan ya menurut kreatif ya? Coba di sini sepakat kamu hukuman itu tidak mendisiplinkan anak ya? Nah, ternyata hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Jadi dari pemaparan Busakti tentang hukuman, setuju tidak? Nah, segala sesuatu yang berujungnya hukuman itu ternyata tidak baik. Karena itu kegiatannya itu adalah sebuah kegiatan yang positif. Terus terang kalau yang nomor 2 ini tadinya saya melaksanakan, tapi setelah kesini oh ternyata hukuman itu biarpun dalam bentuk positif itu ternyata tidak boleh. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Para alasannya apa Bu? Setuju tidak setuju? Penghargaan tadi disampaikan bagaimana? Memastikan apa? Kreativitas, hubungan, kreativitas. Betul sekali. Berarti penghargaan itu kemana dia berpendapat seperti ini? Penghargaan itu boleh-boleh saja, tapi ketika itu barang bentuknya apa? Ketika itu mungkin diarahkan lebih ke kayak oh bagus pujian. Nah tapi kalau sudah dalam bentuk barang atau
dan sebagainya. Selain itu gratifikasi itu apa imbasnya tadi yang disampaikan oleh Bu Sakti, bahwa penghargaan itu akan mematikan kreativitas, hubungan, nanti jadi temennya kan cemburu loh, gara-gara lain punya nggak dapet juga. Ada juga tadi hukuman itu tadi mematikan kreativitas ya, harusnya anak bisa berkembang lebih baik dengan iming-iming sebuah penghargaan, akhirnya dia itu melakukan tapi dengan tujuan untuk mendapat penghargaan, jadi mematikan kreativitas. Itu pertanyaan tadi tentang tadi hukuman atau tadi sebuah penghargaan. Dari 3 pertanyaan ini bisa disepakati ya Bapak Ibu bahwa ternyata hukuman itu apa tidak baik atau tidak disarankan, apapun itu kesalahan pada anak. Untuk materi selanjutnya kita akan di sini belajar bersama tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu kalau mendengar kebutuhan dasar itu berarti apa Bu? Kebutuhan segala sesuatu sih? Gimana Pak? Segala sesuatu yang sangat mendasar. Mendasar, betul sekali. Jadi ketika manusia itu melakukan tindakan, itu adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yang di sini ada ada lingkaran. Yang pertama belonging. Belonging kalau Bu Riani namanya belonging. Belonging Ini apa ya? belonging itu ada gambar apa Bapak Ibu? Cinta. Cinta apa ya? Nah, ternyata belonging itu adalah kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian ada freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Power adalah kekuasaan. Kemudian ada survival adalah bertahan hidup, dan juga fun itu adalah kesenangan. Menurut Bapak Ibu, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akan jadi masalah tidak? Iya. Bahkan jika ada salah satu mungkin rasa kasih sayang yang kurang akan menjadi masalah apa tidak Pak Taufik? Masalah apa? Dikatakan ya, mungkin ketika di rumah mungkin kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di sekolah, imbasnya bagaimana Pak? Kemudian ketika mungkin mungkin kesenangannya, funnya tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bu? Jadi sumpah. Hawa-hawanya yang di sampingnya itu kayak pengen di emosi. Jadi serangan kedua. Betul sekali. Kebutuhan dasar ini itu harus kita usahakan supaya terpenuhi, karena ketika tidak itu akan membuat suatu permasalahan, masalah di depannya. Oke? Itu tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup itu hubungannya dengan makan, tempat tinggal. Ketika nggak makan kita nggak bisa hidup ya Bapak Ibu. Ibaratnya ini adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Kemudian kebutuhan pada kasih sayang itu hubungannya dengan bisa saja dengan keluarga, sahabat, dengan teman, pasangan, teman kerja dan sebagainya. Mungkin ketika kita sebagai kalau di sekolah mungkin kita merasa di sekolah itu kita kurang diterima, baik itu bagi anak-anak atau bagaimana, kita jadi berpikir pasti akan ada perilaku kita imbas dari perasaan kita yang merasa bahwa kebutuhan kasih sayang atau rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Kemudian ada juga kebutuhan kekuasaan, itu berarti berhubungan dengan menggapai sesuatu. Seseorang itu kan pasti punya ambisi ya, pengen berprestasi, pengen menjadi seorang pemimpin. Itu adalah bentuk dari kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan. Di sini itu bebas untuk memilih, bebas untuk berpendapat, mencoba hal baru, kemudian
mengekspresikannya. Itu berarti kebebasan ya. Kita kayak anak saja, anak kan pasti pengen kebutuhan dasar dia itu kebebasannya pengen dipenuhi. Misal di sekolah itu kadang anak-anak kan pukul jam 9, sebelum jam 9 belum boleh istirahat. Tapi beberapa anak itu kayak selalu pengen bebas karena waktu istirahat itu adalah sesuatu yang didambakan oleh murid kita, bahwa saat istirahat itu mereka bisa bebas ya, tidak langsung pelajaran dan sebagainya. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan berkaitan dengan perasaan gembira, antusias, dan ini biasanya hubungannya dengan gurauan. Jadi penting apa tidak Bapak Ibu kita melihat acara yang komedi penting ya. Jadi betul sekali untuk menimfresh kita dari seharian. Ternyata selain menonton komedi kita juga bisa bersenda-gurau dengan siapa oleh teman-teman, dengan keluarga di rumah. Nah itu untuk salah satunya memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang sebaiknya kelimanya ini terpenuhi. Ketika satu saja tidak terpenuhi, maka akan membuat suatu masalah itu biar tidak tampak, tapi hati kita itu tahu, ternyata masalah apa yang belum terpenuhi atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika kalau kebetulan di sini di SD 3 Pakalen kan muridnya sedikit. Jadi ketika anak itu punya kayak berbeda saja, Bu Ina udah paham ya Bu, ini anak biasanya ceria kok hari ini apa, berarti bisa ditelisik Bu Ina cari 5 kebutuhan yang belum terpenuhi, apa mungkin uang sakunya atau rasa diterimanya, atau apakah ketika anak ada sesuatu atau belum terpenuhi kebutuhannya akan memunculkan tindakan-tindakan yang tidak seperti biasanya, mungkin menyendiri atau mungkin kalau di sini sering ya ditukaris itu si ini, akhirnya dia memisahkan diri. Nah karena dari kejadian itu guru harus bisa mengidentifikasi, anak saya seperti itu pasti punya masalah, entah itu dari keluarga, bisa juga dari teman, bisa juga dari bapak ibu gurunya, atau dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui di sini, bahwa 5 posisi kontrol itu adalah suatu program disiplin kognitif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dia dan dosen dengan pendekatan restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sertis, itu tentang restitusi. Nanti kita belajar bersama lagi. Yang pertama adalah penghukum, ya, posisi kontrol penghukum. Mungkin Bapak Ibu pernah menjadi posisi sebagai guru di sekolah? Saya pribadi sudah, apa mungkin sering ya. Dan dengan penghukum itu biasanya kita melakukan ketika muak. Bagaimana Bu ekspresi kita? Apakah orang hukum dengan kata kelas itu ekspresinya biasanya itu dengan apa? Wajah geram, marah, keras. Biasanya nah itu ada secara tidak langsung kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dengan suara keras sambil menunjuk, kemudian nanti kita setelah ini bisa introspeksi diri, tidak hanya tapi kita akan merasa sendiri, selama ini saya seperti ini. Posisi penghukum itu seperti itu, berkata keras, biasanya diiringi dengan menunjuk, matanya agak membesar, suaranya keras, kemudian mukanya merah. Untuk posisi kontrol yang kedua ini adalah membuat rasa bersalah. Saya juga terus sudah. Itu membuat rasa bersalah itu biasanya kalimat
suasananya itu lebih tenang, tapi nandes misalnya. Paren, kok jangan anak paren kamu nggak kasih ya sama bu guru itu malu kalau di kantor itu semuanya merayakan panen, terus panen itu di sini kayak bu guru itu jadi malu kayak gitu. Kira-kira kalau anak diajak ucapan seperti itu, anak bagaimana? Merasa bersalah ya. Iya, karena bu guru ini, bu guru malu kalau di kantor itu bu guru selalu dibilang itu kelas 4 ngomong bu kayak itu. Saya menyampaikan ke anak, saya pernah melakukan itu karena pas itu saya bingung ngomong apa, sudah dengan pura-pura nggak bisa, dengan terpaksa seperti itu. Tapi walaupun terpaksa, sebaiknya jangan kita lakukan. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi papa sebagai ternyata posisi papa sebagai teman dari bapak ibu itu banyak kan tidak? Posisi pemerintah kepada anak kita itu membangunnya sebagai teman. Baik kan tidak? Baik. Ya bapak juga. Kurang baik. Ya kita simpulkan situasi terkait seperti tapi di sini ya betul sekali posisi pemerintah sebagai teman itu bisa berdampak negatif dan juga positif. Mungkin seberapa positifnya kita jadi sama anak itu ada ini terus tidak apa anak lebih bisa meluapkan lebih terbuka betul sekali. Tapi ternyata juga ada negatifnya di sini itu bisa berdampak negatifnya itu mungkin anak ketika membutuhkan sesuatu kok gurunya tidak mau membantu, anak ternyata kecewa merasa oh guru sudah ada iman, ada guru putri seorang kenal, putri sudah seperti ini. Nah seperti itu saya pun pernah melakukan posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman. Awalnya saya merasa ketika saya ini Pak Yana mendengar ketika saya bilang anak guru bisa angkat kalian sebagai teman, tapi setelah itu kok saya pikir-pikir tidak bisa karena ketika sebagai teman nanti anak-anak pasti putri oh malah ada yang berbicara ngomong betul ya? Nah seperti itu. Tapi sebenarnya ada positif juga, anak bisa lebih terbuka, anak bisa lebih leluasa ketika punya masalah atau segala sesuatu, tapi di sini negatifnya juga ada. Oke Bapak Ibu ada yang mau menerapkan? Benar. Selanjutnya itu ada posisi pemantau. Pemantau itu apa itu? Pemantau. Mengawasi betul sekali di situ. Pemantau itu kayak kita itu lebih mengawasi. Jadi ketika ada anak-anak yang mungkin sedang kita audit dulu, nanti kita panggil, nanti kita anak diberi kayak konsekuensi dan sebagainya. Dan di situ menurut kemarin ketika kegiatan CGP posisi pemantau itu ternyata juga kurang. Selanjutnya di sini ada manajer. Jadi kata manajer kira-kira apa manajer? Memimpin. Nah di sini tugasnya manajer itu di sekolah sebagai posisi kontrol itu adalah menuntun. Di sini melakukan kolaborasi dengan anak. Semisal anak membuat kesalahan itu, kita ajak duduk bersama, kita tanya alasannya apa, kemudian meyakinkan apa itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, kemudian mencari solusi permasalahan bersama. Jadi itu adalah posisi manajer. Jadi di sini ketika ada suatu permasalahan, misal anak itu berangkat datang terlambat, kita tidak bisa menjadi penghukum. Kamu kenapa berangkat terlambat? Kok ngapa? Jangan, tidak boleh juga karena kamu nggak kasih ya sama putri. Ternyata juga tidak boleh, tidak boleh. Nggak apa-apa, berangkat terlambat nggak apa-apa. Besok jangan diulangi. Tapi nanti guru kasih hadiah sebagai teman nggak bisa juga ya. Tambah nanti makan melunjak sebagai pemantau juga kita ya mengawasi, mengingatkan apa memberi solusi. Kalau pemain di sini kita ajak nanti anaknya, kita berkolaborasi dengan anak mencari akar permasalahannya, kemudian kita mencari solusinya secara bersama-sama. Coba Bapak Ibu dari 5 ini Bu Oki sudah melaksanakan yang mana Bu Oki?
Semua. Semuanya sudah Pak, tapi mungkin bersini dulu langsung yang terima ya Pak. Jadi, ternyata punya mantau ya Pak. Ternyata ini juga bisa diterapkan ke Bapak Ibu gurunya Pak. Jadi itu mungkin beda di mana. Solusinya itu ketika manajer itu bisa diambil itu dari kalau kita guru itu dari anak kita cari solusi bersama. Malah di sini itu guru itu tidak boleh memberi kamu harus begini tidak, hanya menuntun. Nanti solusinya bagaimana itu bisa dicari dari anak, guru itu menguatkan seperti itu. Oke, lima posisi kontrol ini belakang banget. Jadi tulisannya kecil banget ya Pak. Intinya kurang lebih sama yang saya sampaikan tadi, bahwa guru itu pembuku itu biasanya menjadi penunjuk, kemudian kalimat itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya, kamu harus ini, itu berarti adalah seorang pembuku. Kalau pembalasan besar tadi berceramah, kemudian mengatakan seharusnya ini, kamu tidak kasih alasan membunuh dan sebagainya. Kalau teman tadi itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi putri, kamu ini, nah seperti itu. Kalau teman itu tadi apa peraturannya menyelesaikan diri dan sebagainya. Kemudian kalau manajer itu lebih mengajukan pertanyaan untuk mencari alasan-alasannya. Agar lebih jelasnya, kita akan melihat video ini Bapak Ibu. Oke, siapa yang itu ya? Kamu deh pasti terlambat. Mabu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi orang saya dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi video yang pertama ini kira-kira posisi nontonnya apa Bapak Ibu? Pemukul ya, makanya mulai berbicara sambil menunjuk-nunjuk suara keras. Jangan sampai kita ada di video yang pertama. Mungkin ya sudah, kita buka lembaran baru, kita mulai lagi menggunakan posisi kontrol ya lebih baik. Sepakat ya yang video satu ini pemukul ya. Kita lihat video berikutnya. Ini kasusnya sama anaknya jam 1 saja. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Iya, kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu bisa bukan ibu tidak bisa meminang kamu. Duh,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kan sudah sedikit banget loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Pasti ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya itu Bapak Ibu videonya apa sih nomornya apa di situ? Pembuat penasaran ya di situ. Yang kasihan sama Ibu nanti situ Bapak Taufik. Itu mungkin saat itu akan berubah pada waktunya ya, dan saya kasih yang salah memberi. Tapi hal itu tidak terjadi suatu apa ya, kemudian ketika itu mungkin akan berubah melakukannya lagi. Saya 3-5-nya sudah saya lakukan semua itu. Ini video ketiga. Kasusnya masih sama. Bagaimana penanganan guru yang ketiga ini? Pada kasus. Jawaban itu kan mungkin kamu manggil ya jawab. Sudah jam berapa ini nak? Kurang lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya Bu. Iya Bu, saya memang banget bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Nah ini langsung dari sekarang sekelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi apa Bapak Ibu? Jadi dari bahasanya saja kita ya ini ke dunia anak ini ya. Ada saja kamu. Ada yang melakukan Bapak Ibu? Semuanya pasti sudah. Ya, karena kami juga apa Selamat pagi Bu. Nah ya, ini video yang kedua yang Bapak baca. Jadi masih banyak. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal menyetel alam saya Bu. Baik, kalau Naren punya alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bu, ada 5 video, berarti 5 video di jadi 4 video yang sudah tadi yang terakhir yang Pak yang itu menurut Bapak Ibu posisi mantannya sebenarnya manajer ya, manajer di situ berarti tadi apa Bapak Ibu menanyakan dulu rasanya kenapa datang, kemudian memainkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelasnya, kemudian menyimpulkan apakah itu sebuah kesalahan atau tidak, kemudian mencari solusi bersama. Solusinya itu diupayakan atau kalau ketika menjadi manajer itu solusinya itu berasal dari murid. Nanti guru sebagai guru itu menuntun atau membimbing kira-kira solusinya itu sudah sesuai atau belum. Dari menerima posisi kontrol itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di sini memilih untuk menjadi yang posisi berapa? Manajer ya, sepakat ya? Sepakat? Belajar mulai kapan Bapak Ibu? Mulai kapan? Mulai dari Bapak Ibu. Nah, ternyata posisi kontrol ini bisa kita terapkan di sekolah, juga bisa diterapkan di rumah. Pada hubungan kepada suami Bunda mungkin kenapa berangkatnya terlambat dan sebagainya, apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum, itu juga bisa dipraktekkan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol itu satu yang terbaik yang bisa kita lakukan atau yang kita pilih adalah sebagai kontrol atau posisi kontrol manajer. Bapak Ibu, saya bacakan saja Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita simak dulu jawabannya ya. Yang pertama tadi katanya membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jawabannya disimpan sendiri ya. Ayo lakukan demi ibu sama bapak. Salah atau benar? Kemudian, apakah kamu mendapatkan stimulan hari ini? Gimana posisinya? Apakah kamu mau mendapatkan stimulan hari ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Sebenarnya kalimat ini itu hanya sebuah teks. Kadang tergantung kita membacakannya. Kamu bilangnya, kamu selalu paling yang terakhir. Kamu selalu paling yang terakhir. Kadang beda intonasi, beda kita. Ya, prestasinya ya. Kita lihat jawabannya dengan itu. Ternyata saya kecewa sekali dengan kamu adalah pembuat orang merasa bersalah, pembuat bersalah. Kamu tidak pernah benar ngomongnya adalah pembuku. Ayolah, lakukan demi ibu tadi betul sekali ya Pak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan skrip bentar? Ternyata adalah sebuah pemantau, bukan dengan suatu aturan atau kesepakatan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Betul. Dari kalimatnya saja langsung ngechat ya, sesuai
negatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukan atau mereka bisa kembali ke kelompoknya itu dalam karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang pola seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu berarti berkaitan dengan tadi posisi kontrol sebagai manajer. Restitusi itu kita kenal dalam kita anggap saja adalah tentang segitiga restitusi nantinya. Ada ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi itu untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan dengan memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka apa kesalahan mereka. Restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini restitusi itu adalah sebuah cara untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Di segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama adalah melakukan atau menstabilkan identitas. Di kegiatan tahapan ini itu guru bisa mengucapkan kalimat seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Itu adalah salah satu tahap pertama yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan keadaan. Jadi ketika anak berbuat salah itu ternyata kita tidak boleh langsung mengejar terus memberi hukuman dan sebagainya. Kita selesaikan masalah pada anak itu menggunakan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, kita membuat lambang segitiga restitusi itu kira-kira dan tangannya diangkat. Nah, segitiga restitusi, salam restitusi. Kita ini membuat bentuk segitiga, ya, segitiga restitusi, ya. Itu berarti yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan keadaan. Siapa ya stop? Nah, coba Bapak Ibu, ya, menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas itu bisa dengan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti tahu atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya dan sebagainya. Itu adalah tahapan yang kedua. Selanjutnya di tahapan ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Di situ setelah tadi sudah menstabilkan dengan menanyakan atau menstabilkan keadaan itu tadi kan dengan berbuat besar itu adalah hal yang wajar. Itu sudah disampaikan, kemudian ditanyakan validasi tindakan. Tadi validasi tindakannya itu apa yang mau diperbuat. Kemudian yang itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini itu guru mengkaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di tempat Bapak Ibu ada keyakinan kelas ya? Ada. Jadi ketika anak berbuat kesalahan
bisa mengingatkan anak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di sini kami sebagai guru penggerak itu sudah diminta mempraktekkan penggunaan segitiga distribusi itu untuk memecahkan masalah. Di sini saya akan mencoba menampilkan hasil tugas saya. Di sini mungkin jauh dari kata sempurna, dan di sini dengan berbagai perubahan, dengan terpaksa saya akan tampilkan di sini Bapak Ibu. Mohon jangan ditertawakan. Ini saya mencoba bersama silakan tidak terlalu jadi bukan mati maka kegiatan punya mati pada itu dia tidak tenang, pada itu melihat semangat lagi jadi juga melihat jabatan dari siapa makan jadi juga tahu dia jabatan itu sampai misalnya itu tidak boleh, jadi mereka itu berbuat tidak dari kejualan. Jadi yang namanya membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, karena di sini juga dulu memang sampai kesalahan dalam hidup juga pernah dilakukan masalah terjadi kejualan kesalahan. Ini itu tidak akan mencari saya salah, tapi itu akan memakai bagaimana caranya supaya ada tidak mencapai lagi siapa dari coba tadi Bapak konten kalau dulu tahu artinya kalau sebenarnya saya juga kalau ini adalah jadi kalau belajar semalam juga main HP tapi waktu pada tahun ya masih tidak kesempatan atau yang mampu. Kalau berpakai tadi kejualan saya dengan teman itu melanggar keyakinan kami, melanggar apa itu tahu. Itu juga itu orang tahu kalau dengan itu adalah perbuatan tidak berarti melanggar apa yang dilakukan sampai jadi orang mau itu awalannya menurut sampai yang tidak usaha apa yang bisa kami lakukan supaya bisa kasih belajar kemudian lagi apa yang kemudian akan berusaha melakukan kira-kira kapan nanti dari mulai hari ini sampai akan dari belajar kemudian jangan waktunya nanti dari waktunya kepada Allah juga tidak semuanya tidak bisa berbuat dengan teman di sampingnya ya itu sebenarnya ya berani kalau berani ini mereka jadi bisa berjadi Bapak Ibu itu praktek yang jauh dari kata sempurna. Sekarang ini bertanya, kira-kira di kelasnya Bapak Ibu semua di sini punya yang memiliki masalah?
Aja Bu, apa semuanya udah bagus semua? Aja, biasanya masalahnya apa Bu kalau di kelas itu anaknya? Tidak selesai nulis, apa yang tidak perhatikan, bermain sendiri. Ada yang contek Bu? Ada yang terlambat tidak? Ada. Jadi ya, aman berarti. Kemudian, nah jadi masalah-masalah yang Ibu alami di kelas itu bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Mungkin juga tidak langsung ceplok ya, karena yang namanya anak itu biasanya harus apa ya, jadi istilahnya kalau anak sudah terbiasa itu berarti kebiasaannya itu harus jalan secara kontinu ya, secara kontinu. Jadi mungkin syukur dengan tidak segitiga restitusi ini anak masalah anak bisa teratasi. Seperti itu Bapak Ibu. Akhir ini coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda ingin berbuat setelah materi yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah Bapak Ibu semua di sini ingin bisa menjadi lebih baik lagi? Alhamdulillah. Kemudian, apakah saat ini Bapak Ibu sedang menjadi orang yang sedang dengan semua itu inginkan? Apakah sudah ada pada posisi seperti itu? Apa masih melangkah? Apakah sudah saya sudah sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan tadi? Sudah? Jauh dari anak itu berarti sama Ibu yang ada belajar bersama. Kemudian menunjukkan apakah wajar membuat sebuah kesalahan? Wajar ya. Setelah kita membuat kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan. Jangan kita membuat kesalahan yang sama. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Itu. Nah, kemudian tadi juga sudah tentang disiplin positif. Tadi intinya sama. Kemudian tiba di akhir kegiatan yaitu refleksi. Alhamdulillah tadi dari Bu Serti sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Mungkin saya ilmu yang saya dapat dari kegiatan pembelajaran itu cuma 20%, 50%. Nah, Bu Serti juga mungkin sebaliknya baru 50%. Tapi dari 50% saya, 50% Bu Serti, harapannya Bapak itu bisa mengambil 100%. Jadi ilmu yang ditambah yang didapat Bapak Ibu di sini malah lebih banyak dari saya, karena saya hanya menguasai 50% ditambah dari Bu Sati sehingga bisa 100%. Mungkin ada yang mau mewakili saya dengan suara Bu Riana. Bu, dari 4 pertanyaan itu mau jawab yang pertama berapa? Pilih. Ya, bisa. Mau semuanya boleh? Yang mau satu aja nih. Oke, hal baru apa yang dilakukan para teman saya yang saya dapatkan? Ternyata ya Bapak Ibu, untuk hari ini itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya, mendapatkan ilmu dari Bu Sati dan juga Bu Tri. Yang selama ini mungkin saya merasa dalam memberikan ilmu atau dalam memberikan pembelajaran dengan anak-anak itu sudah paling baik kami menurut saya paling baik ketika ada teman-teman rekan-rekan yang sangat menggunakan bahasanya seperti itu saya merasa seperti itu dan saya merasa seperti itu selama ini tapi setelah saya katakan ilmu di sini ternyata saya tidak masih jadi ilmu ini saya sangat mendapatkan motivasi kedepannya dari awal saya mulai dari ini untuk
menjadi yang kita itu yang sebenarnya kalau yang positif awalnya menjadi Allah itu dengan sekali dan ilmunya hari ini juga menjadi punya bekerja semua dan bermanfaat. Sehingga dengan saya kemudian memulai. Jadi setelah mengikuti apa yang tadi diterangkan Putri, saya sekarang sadar bahwa saya laksanakan selama ini sangat-sangat tidak sesuai dengan posisi kontrol yang tadi Putri jelaskan. Sekarang saya sudah lebih tahu untuk ke depan saya akan belajar menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Posisi kontrol apa yang Posisi kontrol saya sebenarnya pengen aja, tapi karena saya pegang kelas 1, jadi rada-rada susah Bu. Jadi di sini saya akan kombinasikan antara manajer dan seperti itu. Terima kasih. Dalam hal bagaimana kita menanamkan budaya positif pada anak. Tadi dicobakan berbagai 5 kebutuhan itu agar memenuhinya. Ini paling penekanannya ini adalah budaya positifnya. Jadi mari kita kembangkan budaya positif itu dalam keseharian kita, baik terhadap tanggung jawab maupun terhadap pekerjaan kita, sehingga anak merasa terlayani dengan baik, terpenuhi segala kebutuhannya dengan baik tanpa ada rasa negatif atau dendam atau marah dan lain sebagainya. Jadi kalau sifatnya tadi berbagai hukuman seperti itu kan jadi sifatnya dendam, marah, akhirnya kalau tidak akan jatuh. Sehingga kalau anak semuanya merasa terpenuhi kebutuhannya, insya Allah mereka akan merasa lebih enjoy dalam ilmu di sekolah kita. Itu terima kasih. Hanya itu yang perlu kita jadi ke depan. Kita akan hidup dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Putri dan Putri. Selamat pagi, Bu Guru. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah satu cara supaya kalian itu bisa menerapkan disiplin positif di sekolah.
direkayasa apa yang nanti kita akan buat itu adalah sesuai dengan nilai-nilai